jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen ya untuk channelnya Senggol Lombok ini. Dan bagi kalian yang pengen nongkrong enak, jangan lupa datang ke Dawai. Bagus banget tempatnya, enak. Iya. Untuk tukar pikiran, untuk ngopi-ngopi, belajar kumpul-kumpul, sejarah. dan pelakunya sendiri Beliau sendiri beliau, dan beliau juga seorang chef yang luar biasa. Nah, mungkin ini kok kita ngomong terus berdua ya. Mungkin beliaunya ada pesan ya dari pelaku sejarah dari keturunan ke-9 dari Jakarta Negara ini, mungkin sudut pandang beliau tentang anak bangsa, tentang sejarah bangsa ini gimana? Dan ini juga kita tambah terkait dengan channel kita berdua. Oke. Jadi kita sebagai tukang pencari, Tukang sorot. kita mencari bukti fakta peninggalan itu, kita mau pendapatnya beliau. Kayak istilahnya orang anak berarti kan mungkin masa lalu. Mungkin bersama Sejarah kan gitu. Iya kan? Silakan. Jadi seperti apa yang sudah kita bahas tadi, sesungguhnya sejarah itu sebenarnya pembelajaran bagi kita. Iya. Jadi kita mengetahui siapa kita. Jadi yang jelek mari kita buang, yang baik mari kita terus jalankan itu. Belajar dari masa lalu. Iya. Jadi sesungguhnya saya sangat merasa bangga gitu, ketika ada saudara kita dari jauh bisa ketemu saat kita membahas itu gitu. Iya. Dan kayaknya nggak ada kebetulan ya. Nggak ada kebetulan. Tidak ada direncanakan gitu. Ada direncanakan. Makanya tadi begitu sampai begitu menyampaikan dari asal dari mana, kita udah nyambung gitu. Jadi nggak perlu lagi istilahnya membahas lebih lanjut. Baru saja Langsung kita tancap gas gitu ya. baru saja kita lagi membicarakan itu gitu. Jadi sesungguhnya apa yang ada saat ini yang kita bicarakan seperti apa channelnya Senggol Lombok, termasuk juga Indonesia Indonesia Majapahit, itu sesungguhnya sangat mengedukasi gitu, tentang arti daripada persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi kita persatuan dan kesatuan jangan hanya slogan saja. Ya, jangan hanya di mulut tapi real di Tapi lapangan. real kita. Jadi kalau kita sebagai tokoh jangan hanya mampu memprovokasi, tapi bagaimana kita mampu mempersatukan. Itu sebenarnya tokoh. Ya, semoga cita-cita beliau sang Mahapati Kacamata ini saat ini timbul kacamata baru di seluruh Nusantara sehingga timbul satu persatuan yang kokoh ke depan. Jadi karena apa sih? Ya kekayaan kita ini tidak ternilai loh. Iya kan? Dan alhamdulillah Mas Anang jauh dari Trawulan itu untuk menjalin silaturahmi. Ya, dan ini awal bagi kami Awal. dari Trawulan ke Lombok, bukan akhir. Ya. Di pintu kami masuk ke Lombok. Syukur alhamdulillah hari ini bisa bertemu beliau, orang-orang hebat di Lombok ini dan pelaku sejarah juga yang selama ini mungkin di channel saya tuh penasaran. Ada apa dengan Puri Pamotan? Ada apa dengan Negara Kertagama Karya Empu Prapanca itu? Dan ternyata itu dulu ditemukan di Mayura. Kita akan coba nanti lacak langsung tempat ditemukannya, bukan ditemukan lah ya, Negara Kertagama, yaitu KKW Negara Kertagama Karya Empu Prapanca yang begitu melegenda, bicara reportasinya tentang Hayam Buruk keliling wilayah-wilayah Majapahit pada waktu itu yang kemari Pak Lojinawi. Ternyata kitab Negara Kertagama dulu ada di Lombok. Dan itu utuh loh guys. Ya. Jadi Negara Kertagama itu kitabnya itu ditemukan utuh. Bayangkan itu dibikin 700 tahun, 500 tahun. Kalau nggak salah Mas Anang ya, saya dengar bahwa Negara Kertagama itu nggak ditemukan di Jawa, tapi ditemukannya Di Lombok. Ya dulu reportasenya, penulisannya di Jawa, tapi akhirnya sampai ke Lombok dan di tempatnya beliau ini. Gitu loh guys. Jadi Lombok ini kalau kita berbicara tentang sejarah jauh ke belakang, ada apa dengan Lombok? Nah, ada Lombok. Ada apa dengan Bayan? Iya, itu yang akan kita gali nanti dengan Sembalun, dengan tempat-tempat Tempat-tempat yang lain. jejak-jejak peradaban yang seperti inilah yang kita butuhkan untuk mengedukasi teman-teman bahwa sebenarnya kita ini sama, satu. Cuman politik pada zaman kolonial yang Dan perlu dicatat juga ya, belajar sejarah itu menarik, keren banget, belajar sangat keren ya, ilmu pengetahuan tentang sejarah. Rumahnya sendiri, tempat tinggal sendiri, bangsanya sendiri, itu jauh lebih menarik sebenarnya. Dan karena orang Malang bilang itu boys sebenarnya, oh keren gitu ya. Jadi belajar sejarah itu bukan sesuatu yang ketinggalan, karena kita melihat sejarah kayak melihat spion. Kita melihat belakang tapi untuk berjalan ke depan. oh betul. Betul. Ini narasi yang luar biasa banget saya dapat malam ini. Jadi melihat sejarah bukan kita selalu menengok ke belakang, tapi enggak.
kita menghadap ke depan tapi melihat belakang dari kaca spion. Ada apa di samping kanan kiri di belakang kita, biar jalan hidup bangsa dan negara ini jauh lebih lancar lagi, dan rakyat-rakyat yang ada di Nusantara ini layak lah sesuai dengan negaranya yang begitu kaya, begitu harmonis dengan kebinekaannya yang adat istiadatnya begitu luhur, saling menghormati. Dan apa sih, kita mungkin akan berkunjung ke teman-teman lain di Indonesia ini biar tahu sih seberapa kayanya bangsa ini, seberapa luhurnya adat istiadat yang ada di Nusantara ini. Dan kita itu juga ternyata dulu pada zaman leluhurnya beliau tuh pernah terjadi sebenarnya. Ini dimana warga masyarakat Lombok pada zaman pemerintahan Agung Anglurah Gede Ngurah itu sempat pernah saya baca referensi bahwa pada saat beliau menjadi raja, bagi umat muslim yang asli Lombok sampai dibuatkan satu rumah singgah di Mekah, Madinah. Luar biasa banget guys. Sampai segitu hubungan internasional yang dibangun oleh kerajaan pada zaman itu. Itu sudah terpikirkan, bukan hanya mementingkan misalnya dari umat Hindunya saja gitu. Wujud bahwa toleransi itu sudah terjunjung tinggi. Iya. Yang perlu dibicarakan saat ini. Kita sudah dari dulu sebenarnya. Betul. Hanya sekarang ada beberapa orang mungkin oknum ya, Iya. yang memang tidak ingin kita itu bersatu. Iya. Dan mudah-mudahan melalui channel kita berdua ini membuka wawasan kembali kita, terutama generasi milenial mungkin yang Iya. mulai aktif dengan Sejarahnya, dengan budayanya, tradisinya. dengan tradisinya, betul, akan terbuka wawasan, berpikir kembali bahwa kita ini sebenarnya sudah menjalankan toleransi. Iya. Nomor Dan kita keturunan bangsa yang bukan sembarangan bangsa yang hebat. Itu loh, Sriwijaya sudah membuktikan itu, Majapahit sudah membuktikan itu. Moga-moga Indonesia ke dan depan. sekarang giliran Indonesia. Ya, Giliran Indonesia. tugas sekarang. kita sebagai anak bangsa sekarang yang tinggal, hidup dan lahir kemadarannya di Indonesia adalah merawat kembali kawasan bernama Nusantara ini menjadi hebat lagi. Jadi hebat lagi. Dan itu adalah tugas kita dan tugas kalian generasi berikutnya. Jangan sampai apa yang sudah dibuat, sudah ditinggalkan sama leluhur kita itu menjadi hancur lebur di tangan kalian. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tetap ikuti kami terus di Senggol Lombok dan Indonesia Majapahit Channel. Indonesia Majapahit Channel, jangan lupa subscribe, like, and Komen. Jadi ayo kita belajar bersama tentang sejarah. Semoga sejarah bisa menginspirasi kita ke depan gimana jalan kita berkebangsaan dan bernegara ini biar lebih baik, biar kita bisa meninggalkan suatu sejarah baik untuk anak cucu mendatang. dan satu lagi, jangan lupa kalian datang main ke Main sini. ke Dawei dan Dawei Musik. ketemu dengan beliau sendiri. Kalian bisa mancing di sini, ikan gurami enak. Ya. Jadi nuansa keraton masih terasa ya.